Ah, pria tampan baru mandi. Kamu siapa? Kenapa di rumahku? Rumahmu? Linyi itu adik kandungmu. Kamu ngapain? Aku teman sekelas adikmu, dia lihat aku. Magang di grup Cheng, gak ada tempat tinggal. Suruh tinggal di sini. Tunggu. Maksudmu, adikku? Membiarkanmu tinggal di rumahku. Masih ada masalah apa? Tidak ada masalah. Kalau begitu, silakan keluar. Atau mau lihat aku mandi? Aku keluar. Bahaya, nyaris saja melihat pria tampan mandi. Tidak benar. Kenapa yang keluar malah aku? Aku menunggu dari siang sampai malam, air minum pun sudah kenyang. Kapan dia akan datang? Jadwal Bos Cheng, aku juga tidak tahu. Baiklah, tidak akan menyusahkanmu. Aku punya hubungan baik dengan asisten Cheng Yaoxi. Bantu aku cari tahu. Baik, Bos Wen. Bos Wen, sudah ketemu. Bos Cheng berada di rumah Maklek Lugiu. Bertemu dengan teman masa kecilnya. Dia yang seperti pohon besi, abadi punya teman masa kecil? Siapa namanya? Lin Jingemao. Dapat dengan mudah, ayo pergi. Bos Wen, Anda tidak bertemu Bos Cheng lagi? Lagi pula mobil ini tidak diperbaiki, orangnya tentu harus dicari, tapi kalau aku yang mencarinya, aku ini apa? Orang yang sangat hina, mobilnya ditabrak di depan perusahaannya. Tentu dia yang harus memperbaikinya, aku menunggu dia memohon padaku. Akhirnya Anda menyadari diri sendiri, tahu mulut Anda sangat hina. Linyi, kamu membiarkan temanmu tinggal di rumah kita? Kenapa tidak bilang padaku? Kamu juga membiarkannya tinggal di kamarku. Iya, Kak, dia seharusnya sudah pindah hari ini. Kalian sudah bertemu? Bagaimana? Temanku sangat tampan, kan? Tampan, memang sangat tampan. Tapi, jangan alihkan topik. Bukan, villa sebesar ini. Kamu tidak memikirkan kakakmu, setidaknya pikirkan dia. Anak laki-laki, pikirkan, benar kan? Kak, aku salah. Keluarganya biasa saja, dan dia baru saja magang di grup Cheng, aku pikir. Rumah kita punya banyak kamar, satu lagi tidak masalah. Lejepila. Dia kerja paruh waktu sebagai pelatih game, kalian di rumah. Seharusnya tidak sering bertemu. Kak, kumohon, dia teman dekatku, Kak. Bisa beri kemudahan, tidak bisa? Sah. Aku mengerti. Ada telepon masuk di sini. Halo. Nona Lin Jingemao? Iya, saya. Anda siapa? Di depan gedung Cheng Group, kamu menabrak mobilku. Kamu tidak akan kontak. Itu, maaf ya. Sungguh malu siang tadi. Biaya perbaikan mobilnya berapa? Aku akan ganti. Biaya perbaikan tidak usah. Tapi aku punya syarat. Aku ingin menyewa rumahmu sebentar. Biaya perbaikan ditukar dengan sewa. Itu, aku pikir lebih baik aku ganti biaya perbaikan saja. 300.000. Catatan perbaikan dengan faktur. Aku tiba-tiba merasa. Rumah dengan sewa bagus juga. Kapan kamu mau pindah? Perumahan Maple, Teluk Biru, selamat datang. 300.000. Lau Cheng, aku tahu di mana pacar kecilmu. Mau bicara kerjasama? Kontrak tidak masalah. Bos Cheng, cepat sekali. Proyek pinggiran barat.
Kerja sama yang menyenangkan. Lihat, ini alamat pacar kecilmu. Ini bukan tempat kita kemarin malam? Chen Feng, sudah 5 tahun ikut aku, ya? Jangan kira karena kamu orang yang dikirim kakakku. Aku tidak berani menyentuhmu. Ayah. Asisten Chen, ada apa? Dausa? Kenapa lari begitu cepat? Kamu datang kenapa? Jangan-jangan guru lesnya kabur karena kamu? Lari ke sini mengeluh, ya? Tidak, guru kali ini aku cukup puas. Aneh ya. Ngomong-ngomong, ibumu sebelum berangkat menitipkan kamu padaku. Malam ini pindah ke rumah Cheng. Tidak mau. Aku sudah cari tempat tinggal. Ke rumah temanku. Kamu baru pulang dari luar negeri, mana ada teman? Ini tidak usah kamu urus. Aku pergi, paman kecil. Ada urusan, telepon saja. Anak kecil sudah besar, sudah punya pikiran. Assistant Chan. Lupa mengusirnya. Momo, jangan menangis. Aku pasti akan kembali. Tunggu aku kembali, aku akan menikahimu. Presiden, orang dari grup Ki, sudah menunggu di ruang rapat. Paling lambat malam ini, aku mau semua datanya. Presiden gila lagi, tunggu aku dong Presiden. Presiden, karyawan kita. Semua data Lin Jingmo ada di sini. Ternyata Momo selalu ada di dekatku. Presiden, mau kemana? Lapesen. Sekarang cari Nona Lin, nggak tepat tuh. Jangan bilang statusmu ini bakal bikin banyak perbincangan di perusahaan, statusmu aja. Kalau muncul di depan Nona Lin, wanita mana yang nggak tergoda? Apalagi jangan lupa, di rumah Nona Lin ada pria lain loh. Momo bukan orang seperti itu. Kalau gitu, gimana? Masuk perlahan, pelan-pelan. Ngomong yang jelas. Saran saya, sembunyikan status presiden, pulang sebagai teman masa kecil. Tinggal di rumah Nona Lin, pertama bisa menyelidiki identitas pria itu, kedua, bisa perlahan membangun hubungan dengan Nona Lin. Sekali dayung dua pulau terlampaui. Aku catat jasamu. Kontaknya di sini. Halo Momo, ini Cheng Yaoxi. Aku sudah kembali. Ganteng banget. Memadukan keanggunan dan ketampanan, siapapun yang lihat pasti bilang, pangeran yang melankolis. Kenapa melankolis? Aku ini presiden yang jauh dari duniawi. Wanita itu sensitif loh. Kamu pulang dalam keadaan susah, tadi di telepon dia juga setuju. Untuk sementara tinggal di rumahnya. Sekarang kamu pakai baju bagus gini. Karakter jangan sampai rusak. Masuk akal. Anak muda memang bagus. Ketemu Nona Lin gak senang ya? Urusan aku. Malam ini, pindahkan barang ke perumahan Maple. Malam ini juga ke sana. Kamu ini terlalu desperate ya?
Ibumu sebelum berangkat titip kamu ke aku. Malam ini pindah ke rumah Cheng. Nggak mau. Aku sudah cari tempat tinggal ke temanku. Baru pulang, punya teman dari mana? Nggak usah urusin. Aku pergi dulu, Paman. Kalau ada apa-apa, telepon saja. Teman yang kamu maksud itu Lin Jingmo ya? Kamu juga kenal Bulin? Kamu juga suka dia? Paman, istri saudara jangan diganggu. Siapa bilang kita saudara? Paman, buka pintu dong. Aku tinggal di sini atas izin Bulin. Kamu merebut orang yang dicintai orang lain. Gak capek apa? Kamu gak ada habisnya ya? Apa maksudmu gak ada habisnya? Kamu itu kakak sih? Akhirnya kamu kembali. Ayah. Aku kembali. Kali ini aku gak akan ninggalin kamu lagi. Hem, Kakak si Bulin. Siapa itu kakak si? aku hampir lupa, Jing Ang. Aku perkenalkan, ini. Adik tetanggaku waktu kecil. Namanya Chen Yauxi. Dia baru pulang dari luar negeri. Dia gak punya tempat tinggal, jadi aku izinkan dia tinggal sementara di rumahku. Ini muridku, Lu Jing Ang. Dia baru pulang dari luar negeri, ibunya sudah pergi ke luar negeri. Untuk urusan bisnis. Dia sakit dan gak ada yang merawat. Jadi aku izinkan dia tinggal di rumah. Jing Ang biasanya anaknya penurut. Mulai sekarang kalian jadi teman sekamar, harus rukun ya. Baru pulang dari luar negeri, gak punya tempat tinggal, sakit, penurut. Kalian, Kino? Gak kenal? Bulin. Dia kan pamanku sendiri, masa aku gak kenal? Paman, aku penasaran gimana cara menutupin kebohongan ini. Pamanku sendiri? Bocah nakal ini gak nurut, jadi kusir dari rumah. Aku tegas, gak mau mengakuinya. Kebetulan banget ya, berarti ini. Keluarga yang ditakdirkan bertemu, kan? Udah, jangan berdiri aja, masuklah. Bulin, mungkin kamu gak tahu. Dia bukan cuma pamanku, tapi juga dari grup Cheng. Jing Ang, kamu gak apa-apa? Iya, tadi kamu mau ngomong apa? Aduh sakit. Aku gak ngomong apa-apa. Hubungan paman dan keponakan kalian seru ya? Hmm. Caranya agak unik. Kamu gak adil, aku juga gak akan adil. Jangan lupa aku pamanmu. Bukannya kamu sudah tegas gak mengakuiku? Ngomong-ngomong, kamar di lantai atas itu kosong semua. Kalian bisa pilih sendiri mau tinggal di kamar yang mana. Ok. Aku agak lelah, aku istirahat dulu. Ok. Masing-masing tunjukkan kemampuan, kita lihat nanti. Aku melawan anak kecil seperti kamu? Ngapain aku repot-repot? Kalau tidak nurut, tinggal pukul saja. Kok rasanya ada suara orang teriak-teriak sih? Paman, aku kan keponakanmu sendiri, jangan seperti ini. Aku sudah tega membunuh saudara sendiri, mana ada keponakan? Halusinasi ya? Guru Lin, tolong aku. Sialan! Paman, aku salah. Salah apa? Aku tidak seharusnya mulut lancang, membongkar identitasmu di depan umum. Lalu malah dipukuli habis-habisan olehmu. Terus? Kamu suka Guru Lin, aku tahu. Aku juga suka Guru Lin. Kalau kamu laki-laki, ayo bersaing secara adil. Kamu masih kecil, ngapain sok laki-laki? Lebih baik mati daripada terhina. Lagi pula, aku sudah 19 tahun. Kamu juga tidak lebih tua berapa tahun dariku. Sedala. Di kamar Momo ini ada satu laki-laki lagi, kita kesampingkan dulu konflik internal kita. Selesaikan dulu konflik eksternal. Konflik eksternal apa?
Kalian siapa? Kenapa ada di kamarku? Kamu siapa lagi? Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Sekarang, langsung keluar dari kamarku. Kamu Sokalak ya? Suruh keluar ya keluar. Kamu siapa sih? Hapus fotonya. Jangan keterlaluan. Keluar. Kalau kami tidak mau keluar, Paman, kamu tidak manusiawi. Tengah malam begini, ganggu orang tidur saja. Kalian tengah malam tidak tidur, malah berkelahi. Di sini, Sebenarnya, aku menemukan rahasia mereka. Dan tadi dia memukulku. kakak kalian, paman dan keponakan, main ikat-ikatan, kalian. Guru Linlin, dengar penjelasanku. Bukan, Momo. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Memalukan sekali. Tidak, ini cuma kebetulan. Aku mengerti. Aku tidak tahu apa yang kau alami selama di luar negeri. Tapi, aku menghargaimu. Guru Momolin, menghargai apa dariku? Bagus sekali. Sekarang kalian bisa keluar dari kamarku. Chen Feng, bantu aku cari orang. Paman, kau menyuruh Assistant Chen untuk menyelidiki latar belakang anak itu? Kenali Masumo. Memang pantas jadi paman. Kalau ada perkembangan, ingat berbagi denganku. Baik, tidak masalah. Aku tidur di sini. Paman, tunggu. Lepaskan dulu ikatanku. Paman. Akan kubuat anak itu menyesal. Siapa ini? Pagi-pagi sudah datang. Pagi-pagi sudah genit. Tidak menyambutku? Kau cukup tahu diri ya, mencariku sampai ke sini. Kau cukup hebat, Wen Weixi ini. Terang-terangan atau diam-diam sudah merebut banyak bisnis kita. Setiap proyekmu, dia pasti ikut campur. Dari luar negeri sampai ke dalam negeri, cuma untuk menarik perhatianmu. Jangan-jangan dia menginginkan tubuhmu? Baru saja kerja sama proyek disepakati. Sekarang melihatku langsung berubah muka. Hati pria, dalam seperti laut. Jangan berhayal, aku bukan datang untukmu. Aku mencari. Aku datang untuknya. Mencariku? Kamu, 300.000. Catatan perbaikan mobil dengan faktur. aku tiba-tiba merasa menggunakan uang sewa sebagai ganti cukup baik. Kapan Anda ingin pindah? Ternyata Tuan Wen yang datang. Mari. Silakan masuk. Kalian saling kenal? Dia sponsor, harus dilayani. Nanti aku jelaskan. Tuan Wen, kamar sudah siap. Ayo. Kalian, Saling kenal? Tentu. Tidak hanya kenal, tapi juga sangat paham. Kelihatan hubungan kalian tidak biasa. Minggir dulu. paman dan keponakan, main ikat-ikatan. Kak Si, selama di luar negeri mainnya cukup ekstrim ya. Pria playboy yang romantis. Dan pemuda gelandangan yang jatuh miskin.
Cocok banget jadi pasangan, ya? Bukan aku. Kak Si, tenang saja. Aku pasti merahasiakan urusanmu dengan keponakanmu. Tuan Wen, Kak Si, kalian ada urusan, silakan dilanjutkan. Aku berangkat kerja dulu. Aku ambil tas dulu. Jangan dekat-dekat aku. Sebenarnya mau apa kamu datang hari ini? Hei Car Kesilmu menabrak mobilku. Ya, perbaikan mobil dari pengganti sewa. Aku baru datang, tak menyangka kamu sudah pindah ke sini dengan cepat. Cepat sekali. Lihat luka di tubuhmu, sepertinya tinggal di sini. Tidak terlalu menyenangkan, ya? Biaya perbaikan mobil aku yang tanggung. Kamu tidak diterima sini. Diterima atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Lagi pula, dari suasana hari ini. Kamu gagal mendapatkan pacar kecilmu, kan? Dari tatapannya, dia mengira kita punya hubungan khusus. Perjalananmu memenangkan hatinya masih panjang. Selain itu, di kamar ini, banyak pesaingmu. Laki-laki tadi. Jelas bukan orang yang mudah. Aku bisa membantumu. Tujuanmu? Hanya ingin melihat kejadian menarik saja. Kamarku di mana? Momo, selamat. Pengumuman promosi sudah keluar. Sekarang panggil saja Supervisor Lin. Kalau sudah sukses, jangan lupa teman lama. Kamu kenapa hari ini? Bicaranya manis sekali. Mau makan enak apa? Aku yang traktir. Tidak usah, lagi diet. Katanya di game dekat kantor ada pelatih baru. Ganteng banget. Ajak aku lihat dong. Oke, tidak masalah. Xiao Xiao. Hari ini hari pertamamu bekerja, aku akan menempatkanmu. Di bawah Lin Jingmo, Kamu kenal Jia. kakak yang sangat baik. Baik. Halo, saya datang melapor. Kamu? Temanku, ganteng banget kan? Dan baru magang di grup Cheng. Keluargamu. Linyi itu, Adik kandungmu? sebenarnya. Aku yang menemukan rahasia mereka. Namaku Yao Yanji. Hari ini hari pertamaku bekerja. Supervisor Su menyuruhmu untuk membimbingku. Oke, kalau begitu kamu. Ada kursi kosong di sebelah aku. Terima kasih. Aku duduk di sana saja. Dia menolak ajakanku dan duduk di sebelahmu, sepertinya dia tertarik padamu. Momo, jangan asal bicara. Mungkin dia takut dengan tatapan lapar darimu. Aku sudah lihat banyak pria, tidak pernah salah. Coba tanya dia, apakah dia tertarik padamu? Siapa yang tertarik padamu? Kamu kok tiba-tiba muncul? Tidak ada. Kamu cetak 2 kontrak ini. Nanti ikut aku siaran langsung. Kamu cantik. Pasti banyak yang suka. Baik. Bos Cheng. Ini orang yang Anda suruh aku cari tadi malam. Apakah kenaikan jabatan Jingmo disetujui? Sudah disetujui. Zhou Yan CI. Masih kuliah di Universitas Jing. Bisa magang di grup Cheng. Hebat juga. Dia bekerja di bawah supervisor siapa? Lin Jing Mo. Supervisor Lin. Tidak perlu khawatir tentang ukuran. Jika memilih ukuran M, cocok untuk berat badan 50 hingga 60 kg. Tapi jika memilih ukuran L, maka lihat. Ini yang sekarang. Gaya Jeff Longgar yang sedang tren. Jika masih khawatir tentang ukuran, tulis di komentar. Tinggi dan berat badanmu. Aku akan langsung balas. 166 cm, 60 kg. Pilih ukuran M, tidak masalah. Sampai jumpa besok. Bye. Wah. Lelah sekali, sisanya serahkan padamu. Aku minum dulu. Jing Ang. Kamu kenapa di sini?
Guru Lin, kebetulan. Aku cari paman. Pamanmu? Dia juga kerja di grup Cheng? Aku tidak tahu, apa dia baru melapor hari ini? Divisi mana? Ya, dia baru melapor hari ini. Jia. Divisi sekretaris. Bulin, aku ada urusan mendesak dengan pamanku. Aku pergi dulu. Cara. Lari cepat banget sih. Pengen tanya lukanya sudah membaik belum? Paman, kewat paman. Bulin tahu. Kamu kerja di grup Cheng? Apa? Jelasin. Aku baru ketemu Bulin di resepsionis. Aku tidak bilang kamu bos grup Cheng. Aku cuma bilang kamu kerja di sini sebagai sekretaris. Sekretaris. Assistant Chan. Ayo, bantu aku urus sesuatu. Urusan apa yang misterius banget? Zhou Yanxi. Pelatih fitness. Jatuh ke tanganku, kamu beruntung. Pelatih ganteng? Kamu ngomong terus sepanjang jalan, bisa diam nggak? Nggak bisa. Like kawat ganteng. Yo Yanchi. Kamu kenapa di sini? Aku pelatih fitness paruh waktu di sini. Wah, dapat dengan mudah. Lihat posturnya, ototnya, wajahnya. Kerja masih duduk sebelahan sama kamu, iri banget. Aku dan Jingmo tinggal bersama juga. Apa? Kalian tinggal bersama? Sertain dong. Bulin, kebetulan banget. Kamu juga datang. Pelatih Yo, aku sudah datang, ayo pergi. Kalau gitu aku pergi dulu. Ini kartu namaku, kalau butuh bisa hubungi kapan saja. Bulin, sampai nanti malam. Yo Yanchi, kita hitung semua sekaligus. Pose kucing sapi. Pose anjing menghadap bawah. Pose papan samping. Pose bayi. Ini balas dendam. Kan kamu yang mulai. Aku pelatih pribadimu, sebagai pelatih. Harus melatihmu dengan baik, kan? Jangan banyak bicara, aku tanya. Syarat apa yang harus dipenuhi agar kamu pindah dari rumah Bulin? Aku tidak akan pindah. Pelajaran hari ini selesai, kelas bubar. Paman, ayo bekerja sama. Kalian berkumpul di sini. Ngadain pesta? Lu yang ngadain pesta. Lu sok galak ya? Tanda tangani ini. Grup Cheng akan memberimu kompensasi 2 kali lipat. Grup Wen akan merekrutmu. Aku sudah lihat CVMU. Riwayatmu bagus. Grup Wenku butuh orang seperti kamu. Surat pengunduran diri. Bos Cheng ingin aku mengundurkan diri. Bahkan jalan mundur sudah disiapkan untukku. Kalau aku menolak, Lu nggak mau dihormati, malah minta diperlakukan kasar. Kamu dipecat dari grup Cheng malam ini juga. Keluar dari rumah Bulin sekarang. mengintimidasi dengan kekuasaan. Memang gaya khasmu. Tapi, aku menolak. Paman, dia keras kepala, gimana nih? Fire Quatasi. Menarik. Lain kali ada kerja sama seperti ini, ingat panggil aku. Kenapa rumah hari ini sepi sekali? Kalau sudah sampai rumah,
Temui aku di kamarku. Ada yang mau kubicarakan. Apa yang nggak bisa dibicarakan di depan umum? Larut malam begini cuma berdua. Jangan-jangan dia mau nembak aku? Dia temannya adik. Coba lihat dulu. Bu, jangan seperti ini. Jing Ang, kenapa kamu di sini? Jangan sok keras kepala. Kamu dipecat dari grup Cheng, malam ini harus keluar dari rumah Bulin. Bulin Lin. Cheng Pendulum thank you. Jing Ang, kenapa kamu menyuruhnya pindah dari rumah? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak. Kenapa kamu berhak memecatnya? Kamu mir time time, licik sekali. Jing Ang, apa yang sebenarnya terjadi? Karena pamannya. Karena aku tidak suka dia. Aku iri hubungannya dengan Bulin begitu dekat. Aku akan mengusirnya keluar. Jing Ang, Bulin. Aku suka kamu. apa? Bukannya kamu bilang di rumah tidak ada yang mengurusimu. Makanya tinggal di rumahku? Kok kamu? Jing Ang, kamu masih terlalu muda. Kamu salah mengira ketergantungan sebagai cinta. Aku bisa memahaminya, tapi aku harus memberitahumu. Kita tidak mungkin bersama. Kenapa tidak mungkin? Karena dia... Baik, Aku mengerti. aku pergi sekarang. Barusan, aku sudah membantumu. Bagaimana kamu membalasnya? Aku, Ya sudah, nanti saja. Bulin ternyata tidak mengejarku. Dia benci aku ya? Jangan mabuk di sini. Karena kamu sudah kalah. Malam ini aku akan mengantarmu ke ibumu. Aku tidak mau pergi. Ibuku tidak akan setuju. Mau, kamu. Kak Si, hubunganmu dengan grup Cheng apa? Apa Jing Ang bilang sesuatu padamu? Mau, thank you. Kak Si. Yo Yanji hanya mengatakan setengah. Lalu tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya ingin bertanya padamu. Hubungan apa? Aku hanya seorang. Sungguh, Aku bersumpah. kalau begitu baiklah. Tidak ada masalah, kamu istirahatlah lebih awal. Baik. Chen Feng, kalau aku tahu siapa yang berani membocorkan identitasku, aku akan menuntutmu. Jadi kamu lakukan seperti yang kukatakan. Ubah yang ini. Xiaolin, ini asisten Cheng. Mulai sekarang kamu yang membimbingnya. Asisten Cheng, bukankah aku sudah punya? Asisten Yo? Xiao You sudah dipindahkan ke posisi lain. Ini keputusan atasan. Xiao You, ikut aku. Asisten Cheng, kamu duduk di posisinya. Bos Cheng, halo. Asisten Bos Cheng sangat berpengalaman. Dulu dia asisten kepala, jangan kaget-kaget.
Semua sudah lengkap, ayo kita pergi. Jing yang mau. Mengapa dia harus ikut makan malam ini? Belakangan ini, dia terus menjalin hubungan bisnis dengan Hongtu. Kalau dia ikut, kerja sama kita akan lebih lancar. Akan lebih mudah. Ada masalah apa? Tapi sekarang, saya asistenmu. Tanpa dia, kontrak ini tetap bisa saya tanda tangani. Satu orang lagi tidak masalah, saya yang putuskan, bawa dia. Saya manajer, saya yang putuskan, ayo pergi. Berangkat. Manajer Chen. Xiaolin, kamu tidak jujur. Kan kemarin kita sudah sepakat, hanya kamu dan saya yang tanda tangan kontrak. Hari ini kamu bawa orang-orang yang tidak penting. Apa kamu meremehkanku? Saya bawa petugas penjalinan bisnis perusahaan. Dengan mereka di sini, kerja sama kita akan lebih lancar. Manajer Chen, perubahan detail kontrak yang kalian usulkan sudah kami perbaiki. Kalau tidak ada masalah, silakan tanda tangan. Masalah kontrak, tidak perlu buru-buru. Suruh orang-orangmu pergi dulu. Kita bisa berkomunikasi lebih dekat. Benarkan, Xiaolin? Manajer Chen, bagaimana caranya agar Anda mau menandatangani kontrak ini? Temani saya semalam, kontrak akan saya tanda tangani. Kalau sudah setuju, ayo kita. Diberi kesempatan baik malah menolak, kalau dari awal setuju kan sudah selesai. Diam saja apa? Ayo pergi. Sudah ditandatangani? Memangnya kenapa? Ada masalah? Tidak ada masalah. Kamu tidak sadar. Dia sama sekali tidak menyukaimu? Lau Cheng, akui saja, kamu kalah. Suka atau tidak, bukan kamu yang putuskan. Kak Si. Kamu sudah kembali? Mana Jing Ang? Kenapa sudah beberapa hari saya tidak melihatnya? Dia sudah balik ke Inggris, buru-buru sekali. Pesan dia untuk berpamitan. Cepat sekali. Lau Cheng, besok saya akan pindah. Kalau mau pergi, pergi saja. Nggak perlu bilang-bilang. Kejam banget sih. Nggak ada yang seru ditonton, ya udah pergi dong. Tapi Lau Cheng, kamu harus akui. Kamu kalah. Lihat. Pergi. Bos Cheng kita ganteng banget. Ayah, bener. Kapan ya cerita, CEO kejam jatuh cinta padaku? Bisa terjadi padaku. Bos Cheng. Jangan berdiri di situ. Masuk. Guru Lin, mungkin kamu nggak tahu. Dia bukan hanya paman kandungku, tapi juga CEO grup Cheng. Kamu. Bos Cheng. Kalian, siapa sih Bos Cheng yang kalian maksud? Siapa lagi? Waktu Bos Cheng kita pulang ke Indonesia. Kamu nggak lihat? Yang di depan itu. Terus, nama Bos Cheng siapa? Yang dari grup Cheng.
Lin Jingmo. Supervisor Lin. Waktu negosiasi kerjasama, dia memukulku. Aku mau minta keadilan dari grup Cheng. Kalau nggak dapat keadilan, hari ini aku nggak pergi. Suruh bos Cheng keluar. Sapeten. Berani-beraninya buat onar di grup Cheng. Anda ini CEO grup Cheng. Baru pulang dari luar negeri. Selalu misterius, susah ketemu. Ternyata, karena mukanya kayak cewek, jadi malu ketemu orang. WK. Dengerin dulu dia ngomong apa. Si tampan ini juga ada di sini. Kemarin makan enak sama Lin Jingmo. Sekarang manja-manja di depan bos Cheng. Wah, sibuk banget ya kamu. Hari ini, aku akan selesaikan semua masalah lama dan baru bersamamu. Bos Cheng, kemarin kami dari Hongtu. Datang dengan tulus ingin kerja sama dengan grup Cheng. Tapi orang dari perusahaanmu, Supervisor Lin Jingmo, nggak mau tanda tangan kontrak, malah memukulku. Nggak usah bahas yang lain. Kerugian ini harus kalian ganti dulu. Satu lagi, ingat ya. Jangan karena banyak orang, kalian mau nakal. Luka di tubuhku ini nyata. Semua bukti hitam di atas putih ada di sini. Bos Cheng, bagaimana grup Cheng kalian berencana mengganti rugi saya? Bagaimana kalau dengan nyawa? Hampir lupa, ada juga bajingan seperti kamu. Bagaimana kamu memperlakukan saya kemarin? Hari ini saya akan membalasnya 1000 kali lipat. Bos Cheng, Lin Jingmo adalah pelaku utama, dia adalah kaki tangannya. Kamu harus menghukumnya dengan tegas, lebih baik usir dia dari grup Cheng. Ah tidak. Itu terlalu murah untuknya, harus usir dia dari Jinghai. Blokir dia di seluruh industri. Sepertinya masih tidak takut sakit ya? Kemarin belum cukup dipukul. Bos Cheng, kamu lihat tidak? Bagaimana dia mengancam saya? Orang seperti ini dibiarkan di perusahaan. Sungguh aib bagi Cheng. Anda harus membela saya. Kamu terus-terusan bilang ingin mengusir saya, tapi tidak berani menatap saya. Takut? Kamu bicara omong kosong, saya hanya... Hanya apa? Tidak berani menghadapi bukti kejahatan, ya? Jangan menakut-nakuti saya, apa yang kamu bawa ini? Bukti kejahatan memaksa Supervisor Lin, berniat memaksa orang lain. Bukti kejahatan. Tidak mungkin. Pencuri yang takut ketahuan. Rekaman CCTV di ruang VIP sudah saya suruh hancurkan. Dia pasti sedang menggertak saya. Ini tidak mungkin, kalau berani putar, saya berani tonton. Baiklah. Manajer Chen, detail kontrak yang Anda sebutkan kemarin. Sudah kami perbaiki, silakan Anda lihat. Kalau tidak ada masalah, kita tanda tangan saja. Astaga. Suruh orangmu keluar dulu, biar kita bisa berkomunikasi lebih erat. Shaolin, benar kan? Manajer Chen, apa yang harus saya lakukan agar Anda mau menandatangani kontrak? Temani saya semalam. Kontrak akan saya tanda tangani. Kalau begitu, karena kamu sudah setuju, mari kita. Lihatlah wajah berminyaknya, masih berani datang ke sini. Dari mana dapat muka? Dia malah memutarbalikkan fakta, pantas saja dipukul. Sungguh pantas, Supervisor Lin pukulannya bagus. Langsung bawa dia ke kantor polisi saja, daripada melihatnya seperti badut. Lompat-lompat, bikin sakit mata. Mau pergi? Tidak semudah itu. Sakit. Wajah tampan, dengan hak apa kau menangkapku? Jangan kira kau mengandalkan wajah bisa langgeng. Lepaskan aku. Sakit. Apa ini? Buta aja? Pergi berobat. Ini adalah CEO grup Cheng kami. Cheng Yaoxi. Bos Cheng.
Apa? Kau Bos Cheng? Tidak mungkin. Kemarin kau kan masih asisten? Pasti kalian bohong bersama. Diam saja. Jam kerja tidak perlu kerja ya? Momo, aku. Jadi kau selalu membohongiku? Berasa-rasa miskin, tinggal di rumahku. Mengusir Yoyanci? Bersusah payah jadi asisten. Jing Ang juga kau usir ya? Mau. Aku melakukannya ada alasan. Sebenarnya aku. Aku hanya perlu kau jawab, iya. Atau tidak. Ayah. Kau juga sudah tahu dari dulu? Kau tahu siapa dia, kan? Iya, dia hari ini melapor. Jia. Departemen Sekretaris, Pak Lin. Aku ada urusan mendesak dengan Paman. Dulu ya. Cara. Lari cepat amat. Mau tanya lukanya sudah sembuh belum? Jadi kalian semua tahu? Hanya aku sendiri yang dikibuli? Bagus. Nona Lin. Bos Cheng berbohong ada alasannya. Dia ingin. Menggodaku seperti waktu kecil. Lihat aku dipermalukan. Kau senang seperti ini? Momo, bukan seperti yang kau pikirkan. Lalu bagaimana lagi? Jangan jelaskan lagi. Aku tidak mau dengar sekarang. Aku hanya tahu, kalian semua membohongiku. Kakak tetangga masa kecilku. Tahun tak bertemu, baru pulang langsung bohong. Kau CEO besar begitu. Peduli apa dengan karyawan biasa sepertiku? Mempermainkanku senang ya? Aku paling benci dibohongi. Aku batas kamu hari ini juga pindah dari rumahku. Aku tidak mau melihatmu lagi. Dan kamu juga. Aku tidak mau melihat kalian lagi. Bos Cheng, nanti kita ada kontrak penting yang harus ditandatangani. Biarkan Nona Lin tenang dulu. Anda bisa minta maaf nanti, tidak terlambat, yang penting kepentingan bersama. Pembohong. Pria semuanya pembohong. Kenapa kamu menipuku? Bersulang. Jingmo. Jingmo. Kamu mabuk. Lepaskan aku. Kamu juga pembohong. Aku tidak sengaja menipumu. Kakak, bawa banyak barang untukku, mana bisa aku habiskan? Siapa bilang buat kamu sendiri? Aku juga bawa untuk temanmu, tapi jangan bilang dia. Kalau bilang buat dia, nanti sakit hati. Bilang saja. Kamu tidak bisa menghabiskannya. Kakak, kamu pilih kasih. Bagaimana? Diterima di grup Cheng? Cuma, sekolah jauh dari grup Cheng. Mungkin harus sewa rumah. Sewa rumah? Sewa apa? Ini kan. Bisa tinggal di rumahku, aku kasih tahu. Rumahku besar sekali. Aku suka kamu.
Suka itu apa? Aku semalam mabuk. Kamu jagain aku semalaman. Aku tidak melakukan hal aneh-aneh, kan? Kalau aku bilang ada, aku suka kamu. Jingmo, aku suka kamu, sudah lama. Aku. Jingmo, kamu berutang janji padaku. Bahkan jika kamu bilang aku memanfaatkan situasi. Kumohon. Jangan usir aku, ya? Aku bilang ini sekarang. Hanya ingin menyampaikan perasaanku padamu. Bukan untuk memberimu tekanan. Akhirnya tidak peduli. Bagaimana hasilnya? Aku ingin kamu bahagia. Aku pergi dulu. Kamu istirahat yang baik. Jing Mo. Bisakah aku tidak pindah? Kenapa dia di sini? Kalian berdua sudah bersama? Bukan. Kamu tidak sadar. Dia sama sekali tidak menyukaimu? Lau Cheng, kamu harus akui, kamu yang kalah. Kalian memang sudah bersama. Baik. Kalau begitu aku tidak ganggu, malam ini juga pindah. Kak Si. Kenapa dia seperti itu? Apa dia salah paham sesuatu? Mungkin. Ngomong-ngomong Jingmo, mau lihat pemandangan malam? Indah sekali. Perasaanmu sudah lebih baik? Jauh lebih baik. Kalau begitu, mau lebih bahagia lagi? Kamu coba. Selamat malam. Aku rasa begitu. Kamu ini. Aku mengundurkan diri. Bukan. Apa Cheng Yao Si menyulitkanmu? Bukan.
Kalau begitu, lalu kenapa? Aku berencana memulai bisnis sendiri. Memulai bisnis? Bukankah kamu baru lulus kuliah? Sudah ada yang berinvestasi. Saat aku masih kuliah, sudah mempersiapkannya. Ini juga bagus. Semoga sukses. Beberapa hari ini bersiap-siap, pergi ke Afrika menambang. Yang onlah Bos Cheng. Tanpa aku bagaimana kamu? Aku tidak tega meninggalkanmu. Aku juga ikut, sungguh. Kenapa kamu di sini? Cheng Yaoxi pergi. Takut kamu tidak bahagia. Mau lihat pemandangan malam? Baik. Hari ini bos kamu jemput pulang kerja lagi. Dibilang datang, langsung datang. Bahagia aja. Sayang. Aku boleh.